Baik teman-teman, kita akan mengerjakan soal nomor 3 dengan soal ion negatif diduga berperan dalam meningkatkan kebugaran tubuh dan seterusnya. Oke, informasi yang dapat kita terima di sini bahwa pada udara sekitar air terjun Niagara terdapat 100.000 hingga 500.000 ion negatif per sentimeter kubik. Jadi dalam per sentimeter kubik tersebut terdapat minimal 100.000 sampai maksimalnya 500.000 ion negatif per sentimeter kubik tersebut. Dan sudah terdapat pada tabel 1.13 sesuai soal data yang menunjukkan lokasi dan jumlah ion negatif per sentimeter kubik tersebut. Dan informasi yang kita dapat bahwa jika diasumsikan bahwa satu ion memiliki muatan yang sama dengan muatan satu elektron. Artinya dalam satu ion memiliki muatan yang sama dengan satu elektron dengan nilai 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 coulomb. Sedangkan pertanyaannya adalah kita disuruh untuk menentukan jumlah muatan listrik dalam tiap meter kubik udara di lokasi tersebut. Artinya jumlah ion yang kita asumsikan memiliki nilai yang sama dengan elektron. Kita hitung jumlah ion tersebut mempunyai berapa jumlahnya, sehingga kita secara tidak sengaja juga kita sedang menghitung jumlah dari muatan listriknya tersebut. Dilanjutkan dengan kita menghitung jumlah muatan listrik tiap meter kubik udara pada lokasi-lokasi sesuai pada tabel. Baik, langkah pertama kita akan menuliskan informasi-informasi yang kita ketahui. Di sini kita menggunakan informasi pada air terjun Niagara sebagai contoh dalam kita mengerjakan pada lokasi-lokasi dalam tabel, di mana diketahui bahwa muatan ion memiliki jumlah yang sama dengan atau setara dengan muatan satu elektron, di mana muatan satu elektron mempunyai nilai 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 coulomb. Selanjutnya jumlah ion di sekitar air terjun Niagara minimum yaitu sekitar 100.000 ion per sentimeter kubik, sedangkan para maksimumnya terdapat 500.000 ion per sentimeter kubik. Selanjutnya kita menggunakan menentukan konsepnya bagaimana kita menghitung jumlah muatan listrik, di mana jumlah ion yang terdapat pada suatu lokasi kita asumsikan sebagai sebagai sebuah elektron yang mempunyai nilai setara dengan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19, sehingga muatan listrik yang kita ketahui dapat dirumuskan dalam sebuah persamaan, di mana kita asumsikan M sebagai jumlah ionnya dan Q kecil sebagai elektron atau diasumsikan sebagai nilai dari elektron itu sendiri, sehingga muatan listrik yang terkandung dalam sejumlah ion mempunyai nilai setara dengan muatan satu elektron. Langkah selanjutnya bahwa satuan yang diketahui dalam soal berupa sentimeter kubik, namun yang diminta adalah meter kubik, sehingga dapat kita tulis pada bagian yang diketahui bahwa 1 meter kubik mempunyai nilai yang setara dengan 1 dikali 10 pangkat 6 cm kubik. Atau ketika dibalik, maka 1 cm kubik mempunyai nilai yang setara dengan 1 dikali 10 pangkat negatif 6 meter kubik, di mana perhitungan ini akan kita pakai pada untuk menyelesaikan soal-soal yang ada. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah ion per meter kubik. Kita lakukan pada bagian batas minimum ion per sentimeter kubik pada air terjun Niagara.
di mana pada batas minimum tersebut 100.000 ion. Kita sudah mengetahui bersama bahwa 1 cm kubik setara dengan 1 dikali 10 pangkat negatif 6, sehingga kita konversikan sentimeter kubik menjadi meter kubik, sehingga per ini seperti kita membaginya dengan 1 dikali 10 pangkat negatif 6. Kita mengingat kembali tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Ketika dibagi maka pangkatnya akan dikurang. Nah, ketika dikurang maka kita melihat bahwa pangkat yang terdapat pada 10 merupakan pangkat negatif. Jadi ketika dikurang sesuatu yang dikurang dengan negatif maka menghasilkan bilangan positif, sehingga saya dapat menulis 100.000 ini sebagai 1 dikali 10 pangkat 5 kita bagi dengan 1 dikali 10 pangkat negatif 6. Sesuai sifat bilangan berpangkat, ketika dibagi maka pangkatnya dikurang, sehingga ketika saya memberi contoh seperti 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat negatif 6, hasilnya menjadi 10 dipangkatkan 5 dikurang dengan negatif 6, sehingga sesuatu yang dikurang dengan negatif menghasilkan bilangan positif, sehingga 10 tersebut menjadi 10 pangkat 5 ditambah 6, atau hasilnya adalah 11. Sehingga saya dapat menulisnya sebagai 1 dikali 10 pangkat 11 meter kubik. Artinya dalam meter kubik pada suatu tempat terdapat sekitar 1 kali 10 pangkat 11 ion. Ini adalah batas minimumnya. Selanjutnya kita akan mencari batas maksimumnya. Saya dapat menulisnya sebagai 5 dikali 10 pangkat 5 dibagi dengan 1 dikali 10 pangkat negatif 6. Dengan pengalaman yang sama maka kita dapat menulisnya sebagai 5 dikali 10 pangkat 11 meter kubik. Oh maaf, terjadi kekeliruan sini. Meter kubik maksudnya kita sedang menghitung jumlah ion. Artinya dalam meter kubik tersebut sudah terdapat 1 kali 10 pangkat 11 ion. Jadi dalam sebuah hitungan meter kubik terdapat 1 kali 10 pangkat 11 ion pada batas minimumnya, sedangkan pada batas maksimumnya terdapat 5 dikali 10 pangkat 11 ion. Langkah selanjutnya kita akan menghitung muatan total atau muatan yang terdapat pada suatu tempat pada hitungan meter kubik. Kita menggunakan persamaan yang di atas, sehingga muatan totalnya menjadi N. N yang kita pakai sini merupakan jumlah dari ion. Kita pertama mencari mencari batas minimumnya. Kita menggunakan N-nya, yaitu pakai yang batas minimum 1 dikali 10 pangkat 11 dikalikan dengan muatan yang kita asumsikan bahwa muatan ion memiliki muatan yang sama dengan muatan elektron, nilai yang sama dengan muatan elektron, yaitu 1 dikali 10 pangkat 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 coulomb. Sehingga pada batas minimum jumlah ion yang terdapat pada meter kubik yaitu bernilai 1,6 kali 10 pangkat negatif 8 coulomb. Hal yang sama juga kita lakukan pada batas maksimum. Sehingga kita mendapatkan hasil bahwa pada suatu meter kubik terdapat sejumlah 8 dikali 10 pangkat negatif 8 coulomb, atau terdapat 8 dikali 10 pangkat negatif 8 coulomb per meter kubik. Hingga kita dapat menuliskannya menjadi
jumlah muatan listrik dalam 1 meter kubik udara di sekitar air terjun Niagara berkisar dari 1,6 dikali 10 pangkat negatif 8 sampai 8 kali 10 pangkat negatif 8 Coulomb. Nah, berdasarkan hal ini kita dapat menerapkannya pada contoh-contoh pada tabel yang ada.